Renungan kita hari ini saya beri judul Anda pun dapat melayani Tuhan, yang didasarkan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kadang pikiran kita begitu sempit, kita hanya ingin mendapatkan jaminan kepastian masuk surga. Padahal rancangan Tuhan begitu luas dan dalam untuk kita temukan dan alami. Lewat firman Tuhan tadi, saya rindu mengajak Anda untuk bersama-sama melihat sekilas salah satu rancangan Tuhan bagi kita. Dari semula Tuhan sudah merancang kita bukan saja untuk diselamatkan dari hukuman kekal, tetapi lebih lagi untuk melakukan pekerjaan baik. Ide melakukan pekerjaan baik itu dimulai dari Tuhan. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 19 dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Waktu pertama kali Tuhan membukakan mata hati saya terhadap firman Tuhan ini, saya terkagum-kagum melihat relasi Tuhan sebagai sang pencipta dengan seorang ciptaannya, yaitu Adam. Dikatakan bagaimana Tuhan membawa binatang hutan dan burung di udara kepada Adam, dan Tuhan mau lihat bagaimana Adam memberi nama binatang-binatang itu. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak binatang hutan dan segala burung-burung di udara yang perlu dikasih nama. Ini pasti satu tugas yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Adam. Tetapi Tuhan ada dekat Adam. Tuhan terlibat. Tuhan membawa binatang-binatang itu ke Adam. Tuhan juga pasti memberi Anda tugas sebagai satu pekerjaan baik. Entah itu sebagai ibu, atau ayah, atau anak, atau karyawan, atau sahabat, dan masih banyak bentuk pekerjaan baik selama tugas itu bukan tugas yang bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Yang mau saya tekankan adalah bahwa Tuhanlah yang memberi pekerjaan baik itu kepada Anda dan juga kepada saya. Kalau kita melihat satu tugas sebagai tugas yang diberi oleh Tuhan, kita pasti akan melihat pekerjaan itu dari perspektif yang berbeda. Misalnya, saya sebagai istri dan juga ibu dari 2 putri, ketika saya menyadari bahwa ini adalah pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada saya, hati saya mulai belajar menghargai tugas saya. Dan saya juga mulai mengerjakannya dengan hati seperti untuk Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada Anda, sering-sering arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya membayangkan pasti ada dialog yang erat antara Tuhan dengan Adam ketika Adam mulai mendapatkan ide nama-nama untuk binatang-binatang itu. Mungkin Adam kasih ide nama tertentu dan Tuhan menyukainya. Ada relasi antara Tuhan dan Adam di balik tugas yang diberikan Tuhan kepada Adam. Tugas apa yang Tuhan berikan kepada Anda? Pasti bukan satu hal yang mudah, karena tugas ini adalah tugas yang berasal dari Tuhan. Tuhan tahu Anda pasti akan gagal kalau Anda mengandalkan diri sendiri. Sudahkah Anda sering-sering melibatkan Tuhan dan memohon pertolongannya? Kembali soal Adam dengan Tuhan. Saya membayangkan pasti banyak hal tentang Tuhan yang Adam temui ketika dia bekerja dengan Tuhan. Memberi nama semua binatang-binatang dan burung-burung.
Libatkan Tuhan dalam tugas sehari-hari. Saya percaya Anda pasti akan mulai menemukan hal-hal baru tentang Tuhan yang tadinya tidak Anda tahu, dan Anda akan mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dan mau menolong. Saya tutup dengan firman Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Kiranya Roh Kudus menginspirasi kita untuk hidup dengan sikap hati yang melayani Kristus. Amin.